Pada tanggal 18 November 1978, peristiwa menggemparkan dan memilukan terjadi di sebuah hutan di Guyana, Amerika Selatan. Lebih dari 900 pengikut sekte kuil rakyat atau People's Temple memutuskan melakukan bundir massal. Peristiwa ini menggemparkan dunia dan menjadi berita di televisi ataupun surat kabar. Lalu siapakah Jim Jones ini dan bagaimanakah kisah sekte kuil rakyat yang dipimpin olehnya yang nekat melakukan bundir massal? Nama lahirnya adalah James Warren Jones dan lebih dikenal sebagai Jim Jones. Lahir di Crete, Indiana, 13 Mei 1931 dari orang tua James Thurman Jones, seorang veteran Perang Dunia Pertama, dan ibunya Lyon Jones. Jim Jones memulai pencarian agamanya sendiri sejak usia 10 tahun dan mulai mengunjungi gereja-gereja kecil. Dia juga berkhotbah kepada anak-anak lain yang tinggal di sekitarnya. Jim Jones dikenal sebagai pelajar yang pandai berbicara di depan umum. Dia juga tidak suka minum minuman keras atau berdansa karena dianggapnya sebagai perilaku berdosa. Setelah orang tuanya bercerai, Jones dan ibunya pindah ke Richmond, Indiana. Di sana Jones bekerja di sebuah rumah sakit dan bertemu dengan mahasiswa keperawatan bernama Marceline Baldwin. Setelah menyelesaikan kuliahnya satu semester, pada 12 Juni 1949, Jones menikah dengan Marceline dan mengadopsi beberapa orang anak. Pada 1952, Jones memperoleh pekerjaan sebagai pastor mahasiswa di Gereja Metodis Somerset, Indianapolis. Di tahun berikutnya, ia tertarik dalam layanan rasial terintegrasi, namun ketertarikannya itu tidak dimiliki gerejanya. Jones pun memutuskan untuk membuat cabang dan membentuk sayap kebebasan di 1955. Tak lama setelah itu, gereja tersebut dikenal dengan Kuil Rakyat atau People's Temple. Untuk menambah pengikutnya, dia membeli satu stasiun radio AM lokal untuk menyebarkan khotbah-khotbahnya. Di pertengahan 1960-an, Jones dan 100 pengikutnya pindah ke California Utara. Mereka tinggal di daerah kota terpencil, yakni Ukiah dan Redwood Valley. Jones pun memperluas perekrutan anggotanya pada awal 1970-an. Dia mulai berkhotbah di San Francisco dan membuat cabang baru di sana. Jones adalah sosok yang mengesankan di atas mimbar. Retorika yang berapi-api dan pengakuannya dapat melakukan penyembuhan membuat orang-orang tertarik bergabung dengannya. Meskipun dia melarang pengikutnya untuk terlibat dalam hubungan asmara, namun Jones sendiri dilaporkan beberapa kali berselingkuh, termasuk dengan pengelola sektenya, Caroline Layton. Jones memposisikan dirinya sebagai bapak dari semua. Jones juga dikabarkan merupakan pecandu narkoba, walaupun dia sendiri sebagai pemimpin sekte melarang anggotanya untuk mengkonsumsi barang haram tersebut. Di tahun 1974, Jones membeli tanah di Guyana untuk membangun tempat baginya dan para pengikutnya. Setelah pindah ke lokasi ini yang dijuluki Jonestown, Jones semakin paranoid. Tempat ini tak seperti tempat yang ideal yang ada dalam bayangan pengikutnya. Jones mengelola tempat tersebut seperti kamp penjara. Tempat yang sudah dijadikan perumahan dan lahan pertanian yang mengharuskan pengikutnya juga bekerja keras. Di tempat ini, Jones menjadi pemimpin sekte yang sangat diktator. Dia menyita semua paspor dan uang jutaan dolar milik pengikutnya, mengancam, menganiaya, dan memeras pengikutnya. Di sana para pengikutnya hanya menerima sedikit makanan. Mereka tidak diizinkan meninggalkan lokasi tersebut, di mana daerah perbatasannya dijaga oleh orang bersenjata, termasuk dalam pengikutnya juga.
Jones juga melatih pengikutnya untuk latihan bundir setiap malam. Di sana pengikutnya diberitahu bahwa mereka harus meminum cairan merah mengandung racun. Setelah 45 menit, mereka diberitahukan tak akan mati, karena hal itu hanyalah cara Jones menguji kesetiaan para pengikutnya. Di tahun 1977 pada bulan September, Jones mengancam akan melakukan bundir massal untuk mencegah pemerintah Guyana mengambil tindakan terhadapnya dan para pengikutnya. Jones takut kalau pemerintah membubarkan sektenya dan memprosesnya secara hukum, karena sudah mulai banyak tersebar informasi akan perlakuan negatif Jones kepada para pengikutnya yang termasuk anak-anak di dalamnya. Mantan pengikut kuil rakyat saat itu bernama Greystone meminta pemerintah untuk membantunya mendapatkan kembali hak asuh anaknya yang sudah masuk dalam sekte kuil rakyat. Sedangkan mantan pengikut lainnya, Deborah Layton Blakely, telah berbicara di depan umum untuk menentang Jim Jones. Akhirnya di November 1978, seorang anggota Kongres dari California, Leo J. Ryan, memutuskan untuk menyelidiki Jonestown. 18 November 1978, Ryan berkeliling di daerah itu yang diikuti kru televisi. Awalnya kedatangannya disambut baik oleh Jim Jones, tetapi beberapa pengikutnya yang ada di sana mengirimkan pesan ke Ryan bahwa mereka ingin ikut pergi keluar dari lingkungan itu. Ryan menyetujuinya dan mengundang siapapun yang ingin meninggalkan lokasi tersebut. Namun upaya penyelamatan itu tidak berjalan seperti yang direncanakan. Siang itu Ryan bersama beberapa anggota kuil rakyat dibawa ke landasan udara di Port Kaituma. Di sana mereka diserang oleh anggota bersenjata sekte kuil rakyat yang dikirim Jones. Penembakan itu menyebabkan 5 orang tewas, termasuk anggota Kongres Ryan, juru kamera, fotografer, dan pembelot Patricia Parks. Setelah mengetahui bahwa anggota Kongres J. Ryan meninggal, maka Jones diliputi ketakutan. Dia yakin bahwa sebentar lagi pasukan militer akan datang mengepung lokasi tersebut. Jones yakin dia akan ditangkap dan diadili, serta sekte tersebut sudah pasti akan dibubarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Jones langsung memulai rencana bundir massal yang disebutnya sebagai bundir revolusioner. Dia dan para pengikutnya mencampurkan sianida dan valium ke dalam minuman dan dibagikan kepada para pengikutnya. Korban pertama yang dipastikan meminum racun itu adalah anak-anak. Setelah anak-anak itu tewas, orang dewasa pun dipaksa untuk meminum cairan itu. Bagi mereka yang menolak untuk minum, akan dipaksa oleh penjaga yang bersenjata atau disuntikkan langsung ke tubuh mereka. Dalam peristiwa itu, lebih dari 900 orang meninggal, di antaranya kurang lebih 276 anak-anak. Jim Jones sendiri memilih cara lain. Dia tewas dengan menembak kepalanya sendiri. Jasadnya ditemukan di area berkumpul utama Jonestown bersama istrinya dan anggota level atas sektenya. Dari kisah ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa perlunya kita waspada terhadap orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai pemuka agama atau pemimpin suatu golongan. Biasanya pengikut-pengikut dari kelompok-kelompok tertentu yang mengeksklusifkan dirinya dari dunia luar, menutup diri, akan berujung melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama yang sesungguhnya. Ajaran yang benar tidak akan bertentangan dengan hati nurani, kemanusiaan, dan norma-norma yang benar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.